tadi Anda katakan Anda banyak kembali dicolek atau di-mention di sosial media karena Anda pernah mengatakan peduli lingkungan, oke, menjadi wahabi lingkungan jangan. Harus dibedakan antara lingkungan, antara peduli lingkungan dengan menjadi wahabi lingkungan yang hanya menggaungkan wokisme dan alarmisme global dalam bidang lingkungan. Berbahaya. Ya. Tadi Anda memang sempat sedikit banyak menyebut soal berbahaya. Tetapi bahkan saya ingin mewakili penonton program Rosi. Bagaimana mungkin orang yang begitu mencurahkan kecintaannya pada ekosistem lingkungan dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup, Anda sebut berbahaya. Rasanya itu memang agak sadis pernyataan Anda, Gus Ulil. Ya memang dampak-dampak berbahayanya memang real. Tadi saya katakan bahwa kenapa sekarang ini terjadi kebangkitan politik-politik kanan di seluruh negara-negara barat. Ya, negara barat ini kan negara yang paling agresif menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menangkal climate change. Ya. Nah, kebijakannya itu sekarang mendapatkan resistensi luar biasa dari publik. Jadi makanya saya bilang bahwa oke, lingkungan ini penting, tapi cara mengatasinya juga harus proporsional. Oke, Gus, tapi begini, kalau itu menjadi satu alarm yang dilawan di Jerman, rasanya masuk akal. Karena tidak ada ribuan kepala keluarga tercabut dari kehidupannya. Tidak ada nelayan yang harus kehilangan menangkap ikan. Tidak ada masyarakat yang harus makan ikan yang selama ini sehat dan ternyata dia ada arsenik di dalamnya. Ini kita bicara soal ribuan warga Indonesia yang sungguh-sungguh hidupnya marginal dan makin terpinggirkan akibat penambangan. Bukan tentang masyarakat Eropa atau Jerman yang hidupnya sudah jauh di atas kemapanan masyarakat Indonesia. Ya sebetulnya apa yang terjadi di barat sekarang itu jadi cermin bagi kita. Jadi bayangkan kalau misalnya opsi yang kita pilih adalah opsi sebagian teman-teman lingkungan ya. Misalnya menolak industri ekstraksi sama sekali, menolak penambangan sama sekali. Itu juga ada pihak masyarakat lain yang dirugikan. Misalnya batu bara. Sebagian besar suplai energi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Sekarang suplai energi di seluruh dunia itu masih ditenagai oleh batu bara. Cina sendiri yang sekarang kita lihat seolah-olah komitmen terhadap motor listrik dan segala macam ya. Cina sekarang kalau kita lihat data-datanya konsumsi batu baranya naik terus dari tahun ke tahun. Jadi artinya sebetulnya di satu pihak memang betul ada kerusakan lingkungan, tapi di sisi lain kita butuh juga karena energi itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak ada energi, nggak ada pertumbuhan ekonomi. Sementara energi masih banyak disuplai oleh batu bara. Batu bara ya ekstraksi lagi. Ya, saya mau ke Iqbal dulu. Anda merasa bahwa ya seruan-seruan advokasi dari Greenpeace ini adalah bagian dari wokisme dan wahabi lingkungan. Dan itu berbahaya. Orang-orang yang sering bicara tentang kebenaran memang akan selalu sering dilabeli. Dilabeli asing, dilabeli berbahaya, dilabeli menyebar ketakutan. Itu memang udah fitrahnya mungkin ya Gus ya. Dan kami meyakini bahwa label-label yang diberikan kepada Greenpeace atau orang-orang yang pro terhadap lingkungan itu adalah juga sebuah narasi tanding yang tentu memang harus kami hadapin. Tapi coba kita lihat narasi yang sangat berbahaya tadi seakan-akan ketika kita pro terhadap renewable energy, hari ini kita mau menutup PLTU yang hari ini menerangi lampu kita. Kan kita tidak begitu. Kita memang pro terhadap renewable energy sehingga kita meminta pemerintah membuat roadmap yang sangat jelas. Kapan Indonesia ini mau beralih dari PLTU ke renewable energy? Kapan? Ada yang bilang 2050. Cukup tidak? Tidak. Maka diperlukan ambisi yang sangat cepat, serius. Karena sudah ada juga desakan-desakan dari internasional yang kita juga meratifikasi, namanya Paris Agreement. Kita sudah meratifikasi itu. Kita bagian dari situ. Termasuk yang disebut Gus tadi bahwa kan kalau kita nambang ini kenapa tidak boleh? Pemerintah sendiri Gus sudah bilang bahwa kuota deforestasi Indonesia itu
sudah habis, gitu ya, dengan program Volu kalau kita hitung. Sudah tidak ada lagi. Apakah kita tetap mau melakukan deforestasi? Oke, Kan pertanyaannya gitu.